para sobat kopi manis Koptari, jumpa lagi kita dalam A Few Minutes Talk About God bersama saya Romo Wens Batbual MSC. Beberapa waktu yang lalu, negara Indonesia mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini memicu berbagai reaksi dari semua kalangan masyarakat. Sejumlah masyarakat memberikan reaksi negatif dengan cara demo di mana-mana sambil menyuarakan komentar-komentar negatif terhadap pemerintah. Ada pula yang mengutarakan sakit hati mereka di berbagai media sosial dengan kritik-kritik yang sebenarnya tidak disertai solusi atau tidak membangun. Tetapi ada juga sejumlah masyarakat yang menerima dan menghargai kebijakan pemerintah karena mereka mampu melihat sisi positif dari kebijakan kenaikan BBM yang dibuat oleh pemerintah. Berhubungan dengan kebijakan kenaikan BBM ini, salah satu TikToker bernama Irwan Prasetyo, di dalam kontennya, ia mengatakan bahwa kita perlu belajar dari Korea Selatan. Pada tahun 1997, ketika Korea Selatan mengalami krisis ekonomi, saat itu rakyatnya, khususnya rakyat yang kaya, ramai-ramai menyumbangkan emasnya ke negara agar negara tidak bangkrut. Tindakan rakyat-rakyat kaya ini merupakan suatu tindakan melayani negara sekaligus melayani orang-orang miskin. Memang dalam kondisi krisis, solusi terbaik ialah sikap gotong royong, saling membantu ataupun saling melayani satu dengan yang lain. Pada hari ini, di dalam bacaan pertama, Nabi Amos memberikan peringatan kepada para pedagang yang membeli orang papa atau kaum miskin karena uang. Nabi Amos mengecam perilaku mereka yang hanya mengejar keuntungan finansial dengan melakukan berbagai kecurangan yang pastinya merugikan orang-orang miskin, juga pastinya menghancurkan perdagangan yang beradab. Para pedagang ini adalah manusia-manusia yang menjadikan harta benda sebagai tujuan. Konsekuensinya, mereka akan mengorbankan kemanusiaan demi harta benda, sebab bagi mereka harta benda adalah dewa yang harus selalu diagung-agungkan. Hal ini juga dihidupi oleh bendahara yang tidak jujur di dalam bacaan Injil. Ia menghamburkan harta tuannya, bahkan ia melakukan tindakan korupsi terhadap surat-surat hutang tuannya. Semuanya itu dilakukannya hanya untuk kenyamanan dirinya. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan jemaat agar mereka tetap mendoakan pemerintah. Bagi Santo Paulus, pemerintah merupakan penyelenggara negara dengan tugas utama menyejahterakan rakyat. Namun, pemerintah juga tetap merupakan hamba Allah yang rapuh. Karena itu, umat Kristen mempunyai kewajiban untuk mendoakan, menghormati, dan meneguhkan pemerintah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus meminta kepada kita orang-orang Kristen agar kita juga mampu melihat pemerintah sebagai hamba Allah yang rapuh. Itu artinya sebagai orang Kristen, kita tidak hanya sekedar memberi kritik tanpa solusi, atau bahkan kita terlibat di dalam demo-demo yang justru mengganggu ketertiban umum. Tetapi hal terpenting yang perlu kita lakukan ialah mendoakan,
menghormati, meneguhkan, dan memberikan kritik-kritik yang membangun atau kritik-kritik yang disertai dengan solusinya. Saat ini, negara Indonesia sedang mengalami dampak dari krisis dunia. Salah satu berita viral sekarang ini ialah kenaikan harga BBM. Dalam terang sabda hari ini, kita perlu mengerti, memahami, dan menghormati kebijakan pemerintah tersebut. Jika kita tidak puas, maka kita hanya sebatas memberikan kritik yang disertai solusinya, bukan kritik yang menjatuhkan atau bahkan kritik yang tidak beradab. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Bagi Yesus, jika bendahara yang tidak jujur itu mampu mengurangi jumlah hutang tuannya demi penyelamatan dirinya di masa depan, maka betapa lebih mulianya umat Allah atau para pengikutnya yang mampu membagi-bagikan harta miliknya yang merupakan milik Allah. Dalam arti tertentu, harta duniawi kita adalah pemberian Allah. Walaupun kita mengatakan bahwa semuanya itu adalah usaha dan jerih payah kita, tetapi dalam kacamata iman tak dapat dipungkiri bahwa semua harta duniawi itu merupakan rahmat dari Allah. Karena itu, umat Allah harus menggunakan milik duniawi sebagai investasi rohani, sama seperti orang-orang duniawi menggunakan uang mereka untuk mendapatkan keuntungan material. Perlu kita ingat bahwa uang dan semua harta duniawi kita akan berhenti di dalam peti mati atau akan berhenti di kuburan kita. Tetapi kebaikan dan cinta kita kepada sesamalah yang akan mengantar kita menuju kerajaan surga. Selain itu, ketika kita menyumbangkan uang kepada orang yang miskin atau mereka yang membutuhkan, maka kita sedang mendistribusikan kekayaan Allah yang dipercayakan Allah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.